Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Oke, jangankan saya persidangan. Kemarin Ibu Mega aja udah mengatakan dari awal kalau itu ditunjukkan selesai. Hari ini hormat saya untuk PKB. PKB juga mendukung itu. Ayo parpol-parpol yang dukung ini. Sahabat Kompas TV, polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo masih menjadi topik perdebatan di masyarakat. Beberapa pihak masih mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi, sementara yang lain mendukung keabsahan ijazahnya, termasuk teman-teman Jokowi dan para pendukungnya. Dan Zoomcast kali ini sudah kedatangan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam para pemirsa sekalian, selamat malam Pak Haris. Ini kan banyak pihak, terutama Roy Suryo, Dr. Tifa yang menggaungkan untuk menunjukkan saja ijazah Pak Jokowi selesai perkara ini. Menurut Anda bagaimana, Pak? Ini kan perkara yang mudah, sesuatu yang tidak perlu menyita perhatian kita, kan gampang sekali. Yang dihebohkan itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat, gitu. Yang dianalisa atau yang dikatakan palsu, yang apa itu kan adalah yang ada di media sosial, yang ditayangkan di YouTube, tayangkan di Facebook, tayangkan di TikTok. Itu kan sumbernya dari mana, apakah itu asli apa tidak, apakah itu hasil editing, apakah itu hasil fotokopi, kita kan nggak tahu. Semua kan menganalisa barang itu kan. Nah, barang aslinya ada di yang berhak menerima ijazah. Yang berhak menerima ijazah Pak Jokowi, berarti ada di Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya, ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak? Nah, untuk mengetahui asli apa tidak, kan gampang. Kenapa gampang? UGM kan masih ada. Dan UGM itu bukanlah sesuatu lembaga atau universitas kaleng-kaleng ya. Reputasinya sudah internasional. Dapat dipercaya. Jadi kalau ada yang wah itu UGM kan nggak bisa dipercaya, nanti ada kerjasama. Nah itu namanya sudah asumsi. Kalau penegakan hukum nggak boleh pakai asumsi, tapi pakai bukti. Jadi UGM-nya masih ada, fakultasnya masih ada, rektornya ada, dekannya ada, walaupun berganti. Dosen yang ngajar, kalau betul Pak Jokowi kuliah di situ, saya kira masih ada yang hidup. Teman kuliahnya, kalau betul dia kuliah di situ, masih ada yang hidup. Dan saya yakin, kalau betul Pak Jokowi itu kuliah di situ, mendaftar secara resmi, pasti tercatat di buku Indo ya. Pada tahun berapa dia mulai daftar. Pasti ada berasal dari SMA mana, kelahiran mana, nama siapa, fotonya ada. Jadi yang harus dibuktikan itu adalah ijazah yang konon katanya berada pada Pak Jokowi, dipegang oleh Pak Jokowi. Itu asli apa tidak? Nah, yang harus dibuktikan apanya? Pertama, proses terbitnya ijazah itu asli benar apa enggak? Contohnya, jangan-jangan dia nggak kuliah tapi dapat ijazah. Atau ijazahnya itu ijazah orang lain ditempel foto Pak Jokowi. Nah maka itu palsu. Walaupun ijazahnya asli tapi bukan untuk Pak Jokowi yang presiden. Atau memang dia sama sekali nggak kuliah, sama sekali nggak pernah nerima ijazah dari UGM, dia buat sendiri. Ya buat sendiri bisa bantuan orang lain dan sebagainya. Ada kopi bahwa dia ya penyelundupan ya, pura-pura sarjana UGM. Nah cara membuktikannya gimana? Ya saya sebagai penyidik ya, saya nggak ninjau dari aspek politik, nggak meninjau dari aspek lain-lain. Selaku penyidik aja, saya 35 tahun jadi penyidik. Nggak perlu laboratorium forensik digital. Itu bukan barang digital, itu kan barang manual, kan gampang.
Ya, Terus gimana, yang gimana tuh Pak langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh yang penyidik? dilakukan adalah ada laporan bahwa Jokowi punya ijazah palsu. Oke, Iya. langkah itu diterima, si pelapor diperiksa. Si pelapor harus bisa menunjukkan bukti bahwa itu palsu. Yang mana yang dituduh palsu. Nah, si pelapor diminta kan mana ijazah yang dituduh palsu. Ini Pak. Nah, pasti saya yakin yang diajukan oleh pelapor itu bukanlah ijazah yang di tangan Pak Jokowi, Oh. tapi yang beredar di masyarakat. Nah, yang beredar di masyarakat itu bisa saja fotokopi, bisa saja hasil editing, bisa saja hasil macam-macam. Nah, yang Oh. asli yang mana atau yang palsu yang mana? Saya tidak mengatakan asli dan tidak mengatakan palsu ya. Yang dipegang Pak Jokowi. Nah, yang bisa mengambil itu dari Pak Jokowi siapa? Karena itu haknya Pak Jokowi kan. Hmm. Adalah penyidik, aparat penegak hukum. Setelah ada laporan itu, barulah diperiksa pelapor, kemudian ijazah yang ada pada Pak Jokowi diambil itu artinya diminta diserahkan dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan. Baru itu ijazahnya dikonfrontir ke yang mengeluarkan UGM. Saya yakin polisi sudah datang ke UGM, ditanya UGM, ijazah ini betul kalian mengeluarkan? Dilihat oleh UGM, oh ya betul. Fakultas apa ini? Fakultas Kehutanan. Atas nama siapa? Jokowi. Dicek di buku Hmm. induknya, betul nggak dia terdaftar sebagai mahasiswa? Betul tidak dia kuliah? Ada nggak hasil ujiannya? Siapa dosen yang ngajar yang masih hidup? Siapa teman satu angkatannya? Kemudian Nah, tamat apa tidak dia? Kalau itu sudah dicek semua, sudah nyatakan benar semua, sebenarnya sudah tuntas. Tapi untuk meyakinkan apa? Ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi hmm. itu dibandingkan dengan ijazah yang lain. Cara membandingkannya itulah memakai laboratorium forensik Polri, tidak pakai digital-digital dan segala macam. Kan gampang Oh. sekali itu, ya. Iya, kalau yang ijazah yang bermunculan di medsos nih Pak, menurut Anda apakah sudah tepat jika ijazah yang bermunculan di medsos ini diperdebatkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan? Ya, kalau untuk bahan perdebatan boleh-boleh saja kan. Jadi seru dia kan enak. Kan ada bahan juga kita. Ada yang membicarakan kupingnya, ada yang bicarakan giginya, ada yang bicarakan capnya, ada yang bicarakan hurufnya Times New Roman ya. Eh, Iya. ada yang bicarakan tanda tangannya. Ya bagus lah, ada 1.000 topik pembicaraan. Dilarang apa tidak? Ya tidak, bebas kan. Dan ingat ya saya bicara ini kapasitas saya sebagai mantan penyidik gitu. Nah, Iya. dan saya tidak memihak kepada pelapor, tidak juga memihak pada Pak Jokowi. Mau apa saya dapat dari Pak Jokowi? Dibayar juga kagak, mau dijadiin jabatan apa, mau dijadiin camat juga enggak gitu. Jadi saya objektif gitu. Mau asli atau mau palsu, nggak ada untung ruginya. Tapi saya tinjau dari kacamata penyidik. Nah, siapa yang berwenang mengatakan itu asli apa tidak? Ya aparat penegak hukum kita. Siapa? Hmm. Itu wewenangnya ranah penyidik kriminal tindak pidana umum yaitu oleh Polri. Nah, laboratnya ya laborat Polri, penyidiknya penyidik Polri. Alat buktinya apa? Ya alat buktinya yaitu keterangan dari saksi dari UGM. Siapa saksi UGM? Ya rektorat, ya dari dekan, dosen yang ngajar, teman kuliah, bagian administrasi, dan lain-lain. Termasuk alat bukti saksinya saksi pelapor. Ada berapa orang yang melaporkan itu ya yang sekarang terangkat namanya Pak Roy Suryo, Pak siapa lagi kan? Ada 4 atau 5 Ada aja. Dokter Tifa juga. Dokter Tipa, ada siapa dan Iya. siapa. Itu nanti akan didengar keterangannya. Jadi ada yang mengatakan nanti yang suara beredar di masyarakat atau suara ini tidak didengar. Ya didengar. Pelapor juga diperiksa kok. Diperiksa,
dengan membawa alat bukti, ya, alat bukti barang bukti. Apa barang buktinya? Ya saya nggak tahu apakah yang beredar di mana Medsos. medsos apa enggak. Kalau yang beredar di medsos pasti nanti terbantahkan bahwa itu bukanlah yang dipegang oleh Pak Jokowi. Yang diperdebatkan itu kan yang dipegang Pak Jokowi. Nah, timbul pertanyaan publik, kan saya kan ngikuti juga. Mestinya Pak Jokowi memperlihatkan kepada publik. Ya, ngapain? Kan nanti publik tuh banyak gitu, nggak selesai-selesai. Yang akan memperlihatkan kepada publik karena ini sudah masuk ranah penegakan hukum adalah aparat penyidik, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau sudah tuntas nanti laporan di Baris Krim akan ada statement dari penyidik Baris Krim, asli apa tidak ijazahnya Pak Jokowi. Seandainya asli, ya dilihatkan ini asli gini-gini, maka penyidikan di Baris Krim akan dihentikan karena itu kan terkait dengan palsu apa tidak. Kalau Iya, katanya benar. dihentikan, Hah? penyidik laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu terkait dengan pencemaran nama baik dan apa fitnahnya dan juga apa ITE kan. Iya. Nah, itu jalan karena ijazahnya asli gitu. Loh kalau asli dikatakan tidak asli, dikatakan palsu, dikatakan ini, dikatakan itu kan namanya cemar. Kemudian itu menggunakan medsos. Jadi laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya jalan. Demikian sebaliknya, kalau misalnya hasil penyidikan oleh Baris Krim terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. Nah, maka penyidikan di Baris Krim jalan. Siapa tersangkanya? Ya bisa si pemegang ijazah, bisa ditambah lagi siapa yang mengeluarkan ijazah itu, siapa yang membuat dan lain-lain bisa bertambah gitu kan. Dan laporan di Polda Metro terkait pencemaran nama baik dan ITE itu dihentikan karena kan memang memang palsu gitu kan. Iya. Jadi kan begitu. Artinya ini sesuatu yang gampang, tidak perlu dipersulit, mestinya tidak menyita energi kita. Begitu. Nah, tapi ini kelihatannya bukannya menyita energi, tapi sepertinya banyak orang yang mulai speak up nih, Pak, kalau bahasa anak anak Gen Z-nya sekarang nih. Kan ada muncul juga temannya Pak Jokowi, sebut saja Mustoha Iskandar, ada juga Andi Pramaria yang ngikut sebagai teman yang menyebutkan bahwa mereka tuh teman kuliahnya Pak Jokowi. Menurut Anda kesaksian pengakuan ini cukup kuat atau enggak, Pak? Kalau pengakuannya di ranah publik ya boleh-boleh saja, tapi tidak ada nilai hukumnya ya. Nah, Hmm. begitu pengakuan itu dituangkan dalam berita acara, yang menuangkan adalah penyidik, maka dia mempunyai kekuatan hukum gitu kan. Apalagi itu disampaikan di depan sidang pengadilan gitu. Nah, itu jadi itu namanya satu alat bukti, saksi itu alat bukti. Tapi kalau misalnya sebelum diperiksa oleh penyidik dia sudah bersuara begitu ya boleh-boleh saja, bebas kok. Oh. Heeh. Terus habis gitu di pihaknya Pak Roy Suryo nih, Pak Roy Suryo kan juga bilang tuh sudah kontak dengan ahli dari Amerika, terus Rismond dari Jepang, juga ada Dokter Tifa yang juga sudah mengungkapkan dia dapat nih ahli dari luar negeri. Mereka mengungkapkan siap membantu. Nah, gimana tuh Pak ntar Pak di pengadilannya? Ya, tidak ada gunanya karena laborat kita kan adalah laborat forensik Polri. Penyidik kita adalah penyidik Polri itu yang diakui oleh hukum Indonesia. Nah, kalau misalnya meminta bantuan laborat dan sebagainya itu harus Polri yang minta. Tapi pertanyaannya buat apa? Karena apa? Aparat laborat kita, termasuk aparat penyidik kita, kualitasnya tidak kalah dengan penyidik Amerika, penyidik Jepang, penyidik Prancis. Kita hebat-hebat kok dalam mengungkap perkara. Kasus yang berat saja, kasus teroris. Negara mana yang kasus terorisnya terungkap kayak di Indonesia? Hampir nggak ada kan, hanya Indonesia. Makanya
orang belajar penyidikan kasus berat-berat, tindak pidana teroris, kemudian tindak pidana internasional lainnya, itu belajarnya di Indonesia. Di mana? Di GSILEK. GSILEK itu di mana tempatnya? Di Semarang, di Akpol. Di situ ada suatu sekolah internasional untuk belajar penyidikan kasus-kasus berat berskala internasional. Banyak negara, Amerika aja belajar di situ kok. Jadi kita jangan merendahkan diri gitu. Nah, jadi maaf lagi ya, sekali lagi saya ulangi, saya tidak memihak salah satu dan tidak mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, tidak juga mengatakan palsu, tetapi prosesnya begitu. Asli atau palsu, mari kita tunggu hasil penyidikan. Ya, jadi jangan sampai nanti kita begini, nanti wawancara kita ini ditayangkan ke publik, nanti ada aja yang komentar, wah Pak Susno sudah berubah. Sudah, kalau saya kelihatannya mengatakan Pak Jokowi benar, saya menjadi ternaknya Mulyono atau cebong gitu kan. Kalau saya memihak, misalnya seolah-olah saya memihak kepada pelapor, wah Pak Susno sudah begini, sudah miring-miring gitu. Enggak, saya enggak ada melihat siapapun juga. Nah, Pak, selain ijazahnya Pak Jokowi nih, juga ada ini kawan-kawannya juga membicarakan terkait skripsinya Pak Jokowi nih, Pak, yang juga dibilang palsu. Makin panjang nih kasusnya. Gimana menurut Bapak? Belum ada skripsi yang dikatakan itu skripsinya Jokowi, belum ada. Yang beredar di publik pun itu adalah kita nggak tahu dari mana sumbernya. Apakah itu fotokopian, apakah itu apa. Dan UGM sendiri mengatakan bahwa skripsi Pak Jokowi diamankan. Karena takut itu kan banyak yang cari. Dan siapa yang pernah memotokopi itu dan siapa yang pernah megang itu kita kan nggak tahu. Yang berhak mengambil skripsi itu selain Pak Jokowi adalah aparat penegak hukum. Dilakukan penyitaan secara benar sesuai ketentuan hukum acara pidana kita. Jadi kita kan mendebatkan sesuatu yang kita nggak tahu itu benar punya Pak Jokowi apa bukan gitu. Bisa saja skripsinya tapi lembaran nomor sekian diganti gitu oleh publik atau oleh siapa kita nggak tahu. Nah, kecuali kalau yang dipaparkan itu adalah oleh pemiliknya langsung atau oleh aparat penyidik yang disita secara benar sesuai ketentuan hukum. Nah, sedikit banyak berpengaruh ya, karena gugatan sekarang kan namanya aja gugat. Kalau gugat itu terkait dengan masalah perdata kan. Nanti akan dipersoalkan oleh pengadilan ya tentang apakah dia orang yang berwenang untuk menggugat apa tidak ya, beda dengan laporan pidana. Tapi jelas pengadilan tidak bisa menolak suatu perkara pasti diterima gitu, pasti disidangkan. Berpengaruh apa tidak? Ya mari kita lihat jalannya nanti. Pasti nanti UGM akan membawa sejumlah bukti gitu yang nantinya kan bisa dilihat gitu. Nah, bisa nanti media mengikuti itu, bagus gitu. Dosennya Pak Jokowi juga tuh yang digugat oleh yang digugat itu gimana Pak menurut Bapak? Itu sudah masuk ranah perdata. Ya sih, mereka harus jawab gitu kan. Kalau digugat ya hadir di persidangan, apa yang ditanyakan oleh pengadilan ya dijawab gitu. Nah, kita belum tahu apa materi gugatan. Jadi kita nanggapi terlalu banyak kan belum bisa. Nah, materi gugatannya apa? Apa yang dirugikan mereka gitu kan. Kemudian menuntut apa? Kalau nggak salah kan sekian miliar ya yang dituntut itu. Nanti kan harus bisa dibuktikan karena mereka yang buat dalil, mereka yang harus membuktikan bahwa betul kami minta ganti rugi sekian terkait dengan ijazah Pak Jokowi karena kerugian kami adalah ini. Nah, siapa yang menggugat dia yang harus buktikan. Kita wait and see aja kayak apa gitu jalannya baru bisa kita komentari. Oke, semoga kasus ini cepat terang lah ya dan udah nggak ada lagi gugatan-gugatan dengan ijazah Pak Jokowi ya Pak ya. Ya kan cukup panjang ya sejak zaman 2000 berapa katanya ada. Wah, dulu kan yang 2022 kayaknya kan persoalan pertama. dipersoalkan kan ijazah SMA-nya, terus nanti SMP-nya. Nanti jangan-jangan kalau ada S2-nya, ijazah S2-nya juga.
Ya, artinya ini kita positive thinking aja ya. Positive Hmm. thinkingnya ini kan pembelajaran hukum untuk kita semua. Kalau kita mau mengatakan sesuatu itu asli atau palsu, maka kita harus bisa menghadirkan mana yang kita tuduh yang palsu. Oh ini ijazah ini palsu gitu. Kita kan tidak bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, gini gini gini. Boleh saja mengatakan begitu, tapi kan dari segi bukti kan lemah. Karena apa? Ini kan yang ada di medsos. Nah, yang di Iya betul. medsos itu, apalagi zaman sekarang ya, Hmm. bisa saja itu hasil rekayasa, hasil editan, fotonya diganti, ininya diganti, dan sebagainya itu bisa. Maaf ya, sekali lagi maaf pada penggugat, bukan saya ingin melemahkan Anda. Tapi saya mengingatkan ini, mudah-mudahan aja yang Anda ajukan itu betul-betul yang dipegang oleh Pak Jokowi. Jokowi. Tapi kemarin Pak Jokowi katakan ada di tangan dia, gitu kan. Dan Hmm. diserahkan kepada Polda, Hmm. dia lihatkan kepada Polda, Polda katakan, oke lah yang ini kami sita, yaitu kopi yang sudah legalisir, Legalisir. yang aslinya dibawa pulang lagi, takutnya apa ya, takut hilang, atau takut dimakan tikus, atau apa. Nanti pas persidangan dibawa lagi, gitu kan, gitu. Iya. Jadi ini pelajaran baik untuk anak bangsa tentang beracara hukum. Walaupun ini dampaknya karena pidana itu ada sanksi pidana loh. Lalu apa yang didalilkan tidak bisa dibuktikan dan itu salah gitu, Hmm. ya bisa saja misalnya terbukti palsu ya berarti Pak Jokowi beserta yang membuat ya kena sanksi pidana. Kalau yang Kalau laporan, Kalau iya laporan kan betul palsu kan, berarti betul yang dilaporkan. oh Tetapi iya. kalau ternyata ijazahnya asli, Hmm. berarti yang rawan adalah siapa tersangka dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan ITE gitu kan. Dia yang rawan ini. Bisa deg-degan gitu ya. Maaf saya nggak nakut ya. Saya juga tadi bicara Pak Jokowi bisa dihukum juga kalau palsu. Dan bukan hanya Pak Jokowi, termasuk yang ngetik, yang buat, perantara, itu bisa. Tapi kalau itu asli, aman. Maka yang goyang-goyang yang pihak sini gitu. Nah, kan ini pidana ya, pidana itu ada sanksinya. Iya. Semoga cepat selesai aja ini Ya, semua selesai dan tapi berakhir. ada akibatnya nanti. Iya, Ada iya meskipun ada akibatnya, ya mudah-mudahan selesai. ya selesai tapi berakhirnya kita kan nggak mau ya ada anak bangsa yang karena Hmm. mempersoalkan sesuatu kok bisa masuk penjara gitu kan. Oh iya. Karena ancaman hukumannya cukup berat ya. Itu berapa tahun kemarin dibilang sekian tahun, sekian tahun. Nah, kasihan juga gitu kan. Nah, jadi itu Iya. pelajarannya apa? Kita petik pelajarannya bahwa kalau ingin mempersoalkan sesuatu, yakin betul bahwa yang dipersoalkan itu adalah sesuai dengan apa yang kita dalilkan. Nah, maaf saya nggak katakan sekali lagi berkali-kali saya maaf saya tidak memihak kepada Pak Jokowi, tidak memihak kepada Hmm. pelapor. Tapi saya beritahu bahwa kalau ini kalah, maka dia akan kena sanksi. Ini tuh siapa? Ya bisa Pak Jokowi. Kalau betul ijazahnya palsu ya, Pak Jokowi masuk Hmm. penjara beserta yang buat. Tapi kalau ini Iya. asli, maka yang menuduh itu palsu, ya juga menerima akibat juga, gitu Iya kan? betul. Akibat pidana, pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan sebagainya dan sebagainya. Oke, itu dia sahabat Kompas TV obrolan kita bersama mantan Kabar Eskrim Polri Pasusno 2J. Untuk sahabat Kompas TV, jangan lupa untuk like, comment, and share channel YouTube-nya Kompas TV. Terima kasih, Iya, terima kasih. Selamat Wak. malam.